Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Febrianti dari kelas 12 akuntansi akan mempresentasikan bab 7 yang menjelaskan tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Yang pertama, pengertian pernikahan secara bahasa. Artinya, nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri. Sedangkan menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Yang kedua, tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Ketiga, untuk membentengi akhlak. Keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Yang terakhir, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Yang ketiga, hukum pernikahan. Para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental, ataupun akhlak. Karena itu hukum bisa menjadikan wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Yang keempat, mahram, orang yang tidak boleh dinikahi. Al-Quran telah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak boleh atau haram untuk dinikahi. Itu tertera dalam Quran surat An-Nisa ayat 23-24. Wanita yang haram dinikahi disebut juga mahram nikah. Mahram nikah sebenarnya dapat dilihat dari pihak laki-laki dan dapat dilihat dari pihak wanita. Dalam pembahasan secara umum, biasanya yang dibicarakan ialah mahram nikah dari pihak wanita, sebab pihak laki-laki yang biasanya mempunyai kemauan terlebih dahulu untuk mencari jodoh dengan wanita pilihannya. Mahram dapat dilihat dari kondisinya. Mahram terbagi menjadi 2, yaitu mahram mu'abbad dan ghair mu'abbad. Yang kelima, rukun dan syarat pernikahan dibagi menjadi 5, yaitu calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, sigah atau ijab kabul. Yang keenam, pernikahan yang tidak sah. Yang pertama, pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Yang kedua, pernikahan syigroh, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Yang ketiga, pernikahan muhalil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 kali oleh suaminya yang karena diharamkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Yang keempat, pernikahan yang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umroh serta belum memasuki waktu tahallul. Yang kelima, pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki menikahi dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena perceraian ataupun karena meninggal dunia. Yang keenam, pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya. Yang ke-7, pernikahan dengan wanita kafir selain wanita ahli kitab. Yang ke-8, menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya
mahram karena pernikahan atau karena sepersusunan. Sekian dari saya presentasi yang telah saya bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.